Cara ibadahnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau tuh orang masuk gereja di Sangir, masuk gereja itu biar mabuk bisa, biar kentut bisa, perempuan pakai satu tali itu bisa. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Di Islam itu berbeda. Saya dulu pakai jas, pakai dasi, pimpin ibadah dengan performance style yang luar biasa. Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, ambil biar mabuk, baca khotbah di gereja boleh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu ocehan lagi dari seorang mantan pendeta katanya yang sudah memimpin di gereja bertahun-tahun, lalu saat ini memutuskan untuk meninggalkan Kristen hanya karena alasan teman-teman sekalian di dalam gereja itu sembarangan ya. Jadi perempuan bisa pakai tali satu katanya ya, tali satu, entah bagaimana lah ya mungkin. Kemudian juga dia katakan bahwasanya di dalam gereja itu boleh kentut-kentut sembarangan gitu ya. Ya artinya ya anggap saja bisa kurang ajar gitu ya dalam gereja. Ya sehingga hal inilah yang menyebabkan dia ya udah ini kayaknya di dalam masjid kan nggak boleh kentut, nanti kalau kentut kan batal sholatnya. Nah oleh karena itu dia tertarik dengan Islam dan akhirnya dia masuk ke agama Islam. Teman-teman sekalian, seperti apa ocehannya? Kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Kenapa saya memilih Islam? Karena saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam kitab dan tauhid. Ya, cara ibadahnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau tuh orang masuk gereja di Sangir, masuk gereja itu biar mabuk bisa, biar kentut bisa, perempuan pakai satu tali itu bisa. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Di Islam itu berbeda. Saya dulu pakai jas, pakai dasi, pimpin ibadah dengan performance style yang luar biasa. Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, ambil biar mabuk, baca khotbah di gereja boleh. Tetapi di dalam Islam itu beda sekali. 180 derajat. Dia punya ketenangan, punya ketenangan dan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri dari sini ya. Apa yang disampaikannya ini jadi ya sama aja ya, sedang mempermalukan kekristenan bahwa dalam Kristen itu sembarangan dalam segi beribadah, terutama untuk mereka datang ke gereja itu boleh ya satu tali kata dia ya, satu tali itu ya mungkin dua tali sih menurut saya teman-teman sekalian ya, kayak tank top gitu ya atau bagaimana. Jadi tidak mungkin juga ya ada yang pakai BH saja ya untuk pergi ke gereja ya. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya yang disorotinya adalah hal-hal yang lahiriah ya, yang sama sekali tidak akan pernah mempengaruhi keselamatan kita dan juga iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau hanya dari segi pakaian, saya pikir itu lebihnya itu ke etika saja sebenarnya teman-teman sekalian ya, ke etika dan kesopanan dalam ikut dalam keramaian, apakah itu di gereja, apakah itu di masjid, apakah itu di ya keramaian lain, di pesta pernikahan atau apa ya. Jadi mungkin kalau orang memakai hanya tank top, hanya menggunakan BH misalnya ya, mungkin ini sebenarnya mempermalukan diri sendiri ya. Dan kita tahu sendiri teman-teman sekalian bahwa hal ini ada hanya segelintir orang, dan mungkin ini bisa disebut sebagai, dianggap sebagai oknum saja ya. Karena dalam gereja tidak pernah diajarkan demikian. Saya secara pribadi sebagai tokoh agama, saya selalu mengajarkan baik itu worship leader, singers, pemain musik, bahkan yang menyampaikan pengumuman, saya selalu menghimbau bahwa harus menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya pakai BH, pakai tank top. Dan sepanjang saya memimpin gereja teman-teman sekalian ya, saya menggembalakan di sebuah gereja, saya tidak pernah melihat gitu ya orang yang menggunakan BH atau tank top masuk dalam gereja ataupun pemabuk ya. Karena katanya tadi itu boleh mabuk-mabuk ya masuk dalam gereja, boleh masuk
apa namanya, dia tadi katanya pakai jas, pakai pakaian yang rapi lalu kentut-kentut gitu ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa dia mempermalukan diri sendiri. Padahal teman-teman, dalam Kristen itu sudah diatur semuanya. Walaupun sebenarnya hal-hal yang lahiriah itu tidak terlalu penting ya, tetapi mengingat kita dalam persekutuan dengan orang banyak ya harus ya sopan juga gitu ya dari segi pakaian supaya yang lain tidak menimbulkan hawa nafsu gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau dikatakan tadi mabuk-mabuk dalam gereja, saya mau katakan bahwa merokok saja dalam gereja dilarang keras dalam ajaran Kristen. Karena merokok, minum alkohol itu merusak bait Allah. Karena Kristen diajarkan kita ini sebagai bait Allah ya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 teman-teman sekalian ya, saya akan bacakan buat kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Teman-teman, jelas di sini bahwa Kristen ya, tubuh kita ini ya, kita selalu mengajarkan bahwa tempat berdiamnya Roh Allah, Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah, Tritunggal itu sendiri yang bekerja saat ini untuk menyertai orang-orang percaya. Nah, orang Kristen diajarkan bahwa diri kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat berdiamnya Tuhan, atau Roh Tuhan ya, Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh ya merusak diri kita sendiri. Kita tidak boleh mencemari diri sendiri. Mabuk itu merusak enggak bait Allah? Merusak ya. Merokok itu merusak enggak? Merusak gitu. Nah, kalau untuk masalah kentut-kentut tadi, saya pikir ini lebihnya ke etika teman-teman. Kembali ke etika kita. Nah, kalau kita banyak orang di sana lalu kita kentut sembarangan, kita dianggap kurang ajar. Ya kalau seandainya dia waktu pendeta dulu berarti dia kurang ajar. Gitu namanya. Ya walaupun hal itu tidak mempengaruhi keselamatannya, tapi mempengaruhi kualitasnya, integritasnya sebagai pemimpin. Jadi lebihnya di situ ya. Jadi teman-teman, kalau dia katakan bahwa pemabuk boleh masuk dalam gereja gitu ya, saya mau katakan perokok saja ya itu dilarang. Dilarang keras. Ya, bahkan salah satu saya pernah memimpin dan saya tuliskan ya di ambang pintu gereja itu, merokok dilarang keras gitu. Kalau Anda ditolak di pom bensin saja dilarang untuk tidak merokok, apalagi di sorga kamu pasti akan ditolak mentah-mentah gitu ya. Oke teman-teman, kita akan belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus ya kepada saya dan kita semua yang mendengarkan saat ini dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk. Sekali lagi, pemabuk ya, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah lihat di sini kan ya, bahwasanya sangat dilarang oleh Alkitab untuk mabuk-mabuk. Ya, jadi jangan difitnah kekristenan ya. Kalau mau mualaf saja. Kalau mau tertarik dengan Islam, tertarik aja. Kalau masalah tauhid, kita juga Kristen mengajarkan tauhid kok. Ya, Allah itu esa, tidak pernah Kristen mentuhankan 3 Tuhan. Ya, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ini syahadatnya kita, Allah itu esa, Tuhan kita itu esa. Gitu. Tapi karya Tuhan yang esa itu berkarya dalam 3 pribadinya yang dia kenalkan kepada manusia, yaitu pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang sulit dipahami oleh orang-orang Muslim. Dan hal itu teman-teman sekalian, saya tidak bahas lagi tentang Tritunggal karena sudah sering kali kita membahas ya. Jadi ini jawaban kita ya untuk mualaf ini. Jadi saran saya, kalau mau mualaf aja, tidak perlu menghina Kristen, tidak perlu menjelekkan Kristen ya. Karena kalau kita mau mencari tentang kejelekan daripada umat Islam, cara beribadah itu banyak sekali ya. Mereka merokok dalam masjid gitu ya. Ya, bahkan banyak sekali terjadi hal-hal kalau kita mau ungkap ya. Kalau kita berdasarkan dengan itu ya, kita bisa menghakimi juga ya tentang agama Islam. Tapi teman-teman sekalian, saya pikir hal-hal yang lahiriah itu ya kita nggak perlu perdebatkan ya, seperti yang disampaikannya tadi ya. Jadi kiranya juga teman-teman yang dari Kristen ya tetap
belajar ya daripada kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan dan akhirnya kita akan meninggalkan iman kita ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.